Dari indeks harga saham gabungan tadi yang sudah dibuka menguat, pemirsa, saya ingin bergeser ke sejumlah saham-saham pilihan ya di hari ini, Mas Hamzah. Tadi ada sejumlah saham yang sudah kami terima informasinya, di antaranya ada saham BRIS atau BRIS, BTPS, dan juga SMGR. Ini rekomendasinya dari Mas Hamzah adalah all buy. Mungkin kita bisa cek terlebih dahulu untuk salah satu saham pilihan yang pertama, ada BRIS di sana. Naik 2,02% hingga pembukaan perdagangan ke level 2.530. Level terdekatnya yang bisa menjadi target di level berapa nih Mas Hamzah? Oke, untuk brace ini level terdekat bisa ke level 2550 ya, karena memang kondisi saat ini dia sudah menyentuh channel line-nya ya. Di pekan lalu dia sudah menyentuh channel line-nya dan respon hari ini juga cukup positif ya, menguat 2,8% sehingga menurut saya sih eh, ke neckline di 2640 ya, saya baru melihat sudah menyentuh 2550, jadi ke neckline 2640 harusnya mudah untuk dicapai ya. Oke, mudah untuk dicapai begitu ya untuk ke level 2.600-an begitu ya untuk BRIS yang memang saat ini masih bergerak di kisaran 2.550-an. Jadi memang masih bisa untuk masuk di harga-harga sekarang kah? Masih cukup menarik ya, apalagi Hmm. kalau dikonfirmasi bottom 2 hari lalu, pola BRIS ini membentuk pola inverted head and shoulder ya, di mana ini salah satu reversal pattern ya, dan kita juga tahu sebenarnya sentimennya tidak cukup bagus ya dari sisi apa namanya bisnisnya juga yang cukup baik, dan juga ada bank gold juga. Jadi menurut saya sih untuk BRIS jangka panjang dan jangka pendeknya cukup menarik. BRIS jangka panjang dan pendek cukup menarik dengan tadi level-level terdekat di level 2.600-an pemirsa untuk BRIS yang juga sudah dibuka di posisi menguat pada perdagangan di awal hari ini. Sementara itu kita bergeser ke saham pilihan kedua, masih dari perbankan ya Mas Hamzah, ada BTPS di sana hari ini naik 1,54% ke level 1.320. Apa yang kemudian bisa menjadi catatan untuk BTPS? Apakah kemudian lagi-lagi harga saat ini masih cukup menarik? Dengan sentimen dia, kalau tidak salah ada buyback ya, dan juga kondisi dia secara teknikal juga sedang sideways, namun kecenderungan akan naik ya. Jadi selama dia dengan kondisi dia bisa menguat di atas 1360, harusnya BTPS bisa menguat hingga 1500-an. Bisa menguat hingga 1.500-an, sentimen utama dari buyback, di mana perseroan ini menyatakan akan memulai buyback pada 11 Juni hingga 9 September 2025. Nah ini mungkin juga bisa menjadi salah satu perhatian bagi Anda, meskipun sekali lagi disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Satu saham pilihan lainnya, Mas Hamzah, tadi ada SMGR di sana. Nah ini industrinya cukup menarik kalau kita lihat SMGR, apa yang kemudian bisa diperhatikan? Sementara ya di awal pembukaan ini sepertinya masih cukup stagnan SMGR. Ya, untuk SMR sendiri menurut saya sih cukup menarik ya, karena memang saham ini sudah lama tidak terlalu aktif ya, dan menurut saya di pekan-pekan ini terutama volumenya juga cukup menarik ya, dan secara teknikal harusnya bisa kembali menguat ke resisten terdekat di area 3000-an ya, dengan catatan selama level 2520 tidak di-break ya. Oke, selama level 2520 tidak di-break, ini level 3000-an ya tadi ya Mas Hamzah ya? Kalau saya Iya, tidak benar. salah, untuk kemudian SMGR hari ini di level 2700 menguat 0,75%. Baik, itu tadi pemirsa tiga saham pilihan, ada BTPS, BRIS, dan juga ada SMGR. Semoga bisa menjadi perhatian untuk Anda, meskipun sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan pada masing-masing dari Anda. Mas Hamzah, ini waktu kita terbatas, tapi mungkin sedikit saja apa yang kemudian bisa dibangun optimismenya untuk pelaku pasar menjelang pekan depan, terutama tadi ada parade IPO dan juga sejumlah sentimen global dan domestik yang masih terus membayangi. Oke, sebenarnya memang kita harapan besar untuk sentimen global yaitu penurunan suku bunga dari The Fed ya. Namun memang kalau kita tahu semalam ada data rilis yang cukup mengagetkan ya, di mana data penganggurannya turun, dan juga NFP juga masih cukup baik ya. Namun menurut saya sih ini masih early signal untuk The Fed akan menahan suku bunga. Namun menurut saya sih dari tren kecenderungan dan juga dari sisi Donald Trump juga yang optimis, semangat untuk menurunkan suku bunga, dan ini menurut saya sih sebagai sentimen besar ya untuk IHSG sendiri ya, apalagi Ya. banyak sentimen dari trade war juga, terutama tadi ada dari Vietnam dan segala macam
yang cukup menarik ya. Tinggal Ya. sebenarnya bagaimana cara Indonesia menangkap potensi-potensi ini ya. Jadi menurut saya sih untuk IHSG selama memang yang kita tunggu memang likuiditas ya, selama likuiditasnya bisa kembali hadir, harusnya sih IHSG cukup kuat untuk bertahan dan bisa kembali menguat. Oke, cukup kuat untuk bertahan dan bisa kembali menguat. Mas Hamzah, terima kasih banyak untuk analisisnya di hari ini. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Mungkin bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Mas Hamzah, sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi diskusi kami bersama dengan M. Hamzah, CEO Sahamology. Semoga bisa dapat menjadi tambahan informasi untuk Anda. Dan pemirsa, tentunya sesaat lagi kami akan hadir dengan update informasi di antaranya. Panin Sekuritas mengumumkan membagikan dividen tunai senilai 106,71 miliar rupiah. Market Buzz segera kembali.